Selamat malam, Bapak Ibu yang terkasih. Malam hari ini, mari menutup hari bersama Tuhan. Tokoh utama dalam film Up Close and Personal adalah seorang reporter berita TV yang mati saat berjuang mencari berita di medan pertempuran. Setelah kematiannya, dia dikenang karena mengatakan, "Dulu saya berpikir bahwa melaporkan berita adalah masalah harga diri. Ternyata saya di sini hanya untuk menyampaikan berita." Dalam kisah para Rasul 8 disebutkan bahwa orang-orang Kristen di Yerusalem menyebar ke berbagai negara untuk menghindari hukuman mati. Mereka memberitakan Injil kemanapun mereka pergi. Saulus, salah seorang penganiaya mereka, benar-benar bertobat dan menjadi seorang rasul. Menjelang akhir hidupnya, Saulus, yang belakangan dipanggil Paulus, memutuskan untuk pergi ke Yerusalem. Meskipun ia tahu di sana ia akan dieksekusi. Tetapi Paulus tidak merasa terintimidasi dan mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Tuhan tetap memanggil kita untuk memberitakan kabar baik tentang Yesus kepada mereka yang belum mengenal Dia. Dalam bukunya yang berjudul The Conversion of the Church, Samuel Shoemaker menulis, "Jiwa manusia yang lapar adalah sebuah permintaan, dan pemenuhannya adalah kasih karunia Allah. Kami hanya distributor. Namun, kami tidak bekerja sendiri atau hanya mengandalkan kekuatan manusia. Allah bekerja di dalam kita." Kesaksian kita untuk Kristus harus dilakukan dengan kasih dan kerendahan hati, dan didorong oleh keinginan untuk kemuliaannya, bukan untuk kita. Banyak yang kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Yohanes 11 ayat 45 sampai 57. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka
apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita, daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh Dia. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya, agar mereka dapat menangkap dia. Ya Allah yang Maha Kudus, di saat matahari terbenam dan malam tiba, kami menghampirimu dengan rasa syukur dan kerendahan hati. Engkau adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu dan pemilik hidup kami. Tuhan Yesus, melalui kebangkitan Lazarus dari kematian, Engkau telah menunjukkan kuasa-Mu yang tak terbatas. Namun, banyak orang yang melihat mujizat-Mu itu, tetapi tidak percaya kepadamu. Mereka lebih memilih untuk memelihara kebencian dan kebutaan rohani mereka. Tuhan, kami berdoa agar Engkau membuka mata hati mereka dan memberikan pengertian yang dalam atas kebenaran-Mu. Bapa, kami juga berdoa agar Engkau menjadi iman kami tetap teguh. Bapa, kami juga berdoa agar Engkau menjaga iman kami tetap teguh dan tidak tergoyahkan oleh tekanan dunia ini. Di tengah tantangan dan godaan yang kami hadapi, kuatkanlah kami agar tidak mengikuti jejak mereka yang menolak Engkau. Berikanlah kami keberanian dan kepastian dalam memegang teguh iman Kristen kami. Kami juga memohon perlindungan bagi para pengikut-Mu yang hidup di daerah yang sulit, di mana kepercayaan kepadamu dikecam atau dilarang. Lindungilah mereka dari segala ancaman dan kekerasan. Berikanlah keberanian dan keteguhan iman bagi mereka dalam menghadapi penganiayaan. Tuhan Yesus, kami mohon agar Engkau membimbing langkah-langkah kami dalam hidup ini. Tunjukkanlah kehendak-Mu yang baik bagi kami, dan berikanlah kami hikmat untuk memahami dan melaksanakan rencana-Mu. Biarlah hidup kami menjadi saksi yang setia bagi kemuliaan-Mu di dunia ini.
Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang setia dan mendengarkan doa-doa kami. Kami percaya bahwa Engkau akan menjawab doa kami sesuai dengan kehendak-Mu yang baik. Dalam nama Yesus yang kudus, kami berdoa. Amin. Banyak yang kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.